Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ismail Channel. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu komponen elektronika semikonduktor, yakni SCR, Silicon Controlled Rectifier. Baik, kita langsung saja bahas apa itu SCR. SCR adalah komponen semikonduktor 4 lapis yang terdiri dari lapisan positif, positif, dan negatif, yang terdiri dari kaki gate, anoda, dan katoda. Nah, seperti yang kita ketahui, SCR merupakan salah satu anggota dari keluarga thiristor. Nah, biasanya pada umumnya SCR ini dia berfungsi sebagai pengendali atau saklar atau switching juga ya. Kemudian ini berikutnya adalah simbol dari SCR itu sendiri. Jadi dia sebuah dioda yang ditambahkan kaki satu lagi, yakni kaki gate. Jadi kaki gate ini dia berfungsi untuk mengendalikan SCR itu sendiri. Kemudian yang gambar berikutnya adalah struktur lapisan SCR yang terdiri dari 4 lapis tadi. Nah, ada lapisan positif, positif, dan negatif. Nah, kemudian untuk kaki gate-nya itu dihubungkan ke lapisan positif yang kedua. Dan ini merupakan rangkaian ekivalen atau rangkaian pengganti dari SCR yang tersusun dari dua buah transistor, yakni transistor NPN dan transistor PNP. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis SCR itu sendiri. Nah, pada umumnya atau di pasaran, jenis-jenis SCR itu yang pertama adalah jenis SCR baut atau disebut dengan stud SCR. Nah, di sebelah kanan itu ada bentuk fisiknya. Nah, ini gambar yang baut itu merupakan kaki anoda, kemudian pin yang panjangnya itu katodanya, kemudian untuk yang pin pendeknya itu gate-nya. Maka kenapa ini disebut dengan SCR baut? Karena cara pemasangannya itu dengan cara di baut. Kemudian jenis SCR yang kedua itu adalah diamond pack. Nah, kenapa disebut dengan diamond pack? Karena secara fisik itu dia menyerupai diamond atau berlian. Sekilas ini mirip transistor jengkol ya, padahal kalau misalkan di kodenya ini adalah bukan transistor tapi SCR. Nah, untuk bodinya itu sendiri merupakan pin anoda. Kemudian yang ketiga, itu jenisnya adalah SCR kancing atau press diode. Nah, karena bentuk fisiknya dia mirip seperti kancing. Kemudian yang keempat, itu jenisnya adalah isotop atau SCR short. Jadi untuk yang jenis ini, dia memiliki kaki gate anoda dan katodanya itu dia kalau dihubungkan dengan kabel dia harus dipasang dengan baut ya. Kemudian yang terakhir adalah jenisnya SCR-TO atau SCR yang mirip dengan transistor. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah SCR dengan kodenya BT151. Secara fisik ini mirip seperti transistor, padahal ini adalah SCR. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa lihat kode di badannya itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana mode kerja SCR. Baik, kita akan bahas lagi mode kerja SCR ini berdasarkan struktur lapisan. Nah, untuk mode kerja SCR itu ada 3 jenis mode. Yang pertama itu adalah forward blocking mode. Apa itu forward blocking mode? Nah, kita bisa lihat gambar di samping ini. Di sana ada J1, J2, J3. J1 itu junction ya. Jadi dia lapisan antara lapisan positif dan negatif ya. Nah, untuk yang junction 1 ini di forward bias atau di tegangan maju ya. Kemudian untuk yang J2 itu reverse bias. Kemudian J3 itu adalah forward bias. Nah, pada mode blocking ini, pada saat anoda ini dikasih sumber yang lebih positif dari katoda, artinya anoda dikasih positif, katoda dikasih negatif, sedangkan gate masih belum dikasih arus atau belum di-trigger, maka arus hanya mengalir dari P ke N, ya, tidak sampai ke katoda. Kenapa? Karena J2 ini dalam keadaan di reverse. Meskipun ada, itu hanyalah arus bocor yang
jumlahnya yang sangat kecil sekali dan itu diabaikan. Kemudian untuk yang mode yang kedua, forward conduction mode. Nah, forward conduction mode itu sama dengan yang mode pertama, cuman untuk kaki gate-nya itu sudah dikasih arus atau trigger. Nah, pada saat gate ini dikasih arus atau trigger yang mencukupi, maka SCR atau arus dari anoda itu akan mengalir ke katoda. Dengan kata lain, SCR dalam kondisi on. Kemudian mode yang terakhir yakni reverse blocking mode. Nah, kalau reverse blocking mode ini, anoda itu diberi tegangan negatif, katoda diberi tegangan positif. Maka pada junction 1 ini akan di reverse bias. Begitu pula dengan J3-nya atau junction 3-nya itu reverse bias, hanya J2-nya di forward bias. Nah, pada mode ketiga ini, SCR dalam kondisi menyumbat atau tidak mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Kemudian berikutnya lagi, kita akan bahas bagaimana membaca kurva karakteristik SCR itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas, kita jelaskan dulu apa itu VF, IF, dan lain sebagainya. VF ini adalah tegangan maju atau disebut juga dengan forward voltage. Kemudian di sini ada VR, tegangan balik atau reverse voltage. Ini ada VBO, tegangan breakover atau disebut juga dengan tegangan knee atau tegangan jatuh. Kemudian ada arus maju atau forward current. Ada IH, arus holding current. IG itu arus gate ya. Kalau di datasheet itu biasa ditulis dengan IGT. Kemudian ada IR, itu adalah arus reverse atau arus balik, reverse current. Nah, bagaimana cara membacanya? Baik, kita lihat animasi berikut ini. Jadi pada saat SCR ini diberi tegangan maju, ya. Nah, pada saat tegangan maju ini sudah mencapai tegangan breakover, maka SCR ini dalam kondisi aktif. Cuman, nah ini cumannya, kalau tegangan maju ini terus-terusan dikasih sampai melebihi tegangan breakdown, dan itu istilahnya itu dipaksa aktif ya pada saat arus gate-nya itu 0 atau belum di trigger, maka ini akan mengakibatkan kerusakan pada SCR itu sendiri. Kemudian pada saat arus gate-nya ini semakin bertambah atau dikasih arus gate-nya kemudian bertambah, maka akan berbanding lurus dengan menurunnya, pada saat arus gate-nya itu dia bertambah, maka tegangan breakover-nya juga dia akan menurun. Jadi semakin besar arus gate-nya, maka tegangan breakover-nya makin menurun. Nah, pada saat arus gate ini mencapai arus holding, maka arus maju ini akan on ya, atau akan mengalir dari anoda ke katoda. Pada saat ini maka SCR akan on ya, akan on terus meskipun IH ini akan arus gate ini dilepas ya, atau gate ini tidak di-trigger lagi, maka SCR dalam kondisi on ya. Nah, sekarang apa fungsi arus holding ini? Nah, arus holding ini dia fungsinya adalah untuk mempertahankan SCR tetap on. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana cara mematikannya? Baik, ada dua cara untuk mematikan SCR. Oke, yang pertama itu dengan menurunkan arus maju ya, IF, hingga di bawah parameter arus holding ya. Jadi untuk mengetahui arus holdingnya itu berapa, itu tinggal lihat di datasheet SCR masing-masing gitu ya. Nah, cuman cara yang pertama ini susah. Nah, biasanya cara yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan cara yang kedua. Bagaimana? Nah, ini dengan memutuskan arus yang mengalir dari anoda ke katoda, atau dengan kata lain arus majunya dibuat 0, atau dengan menurunkan tegangan anoda katoda menjadi 0 volt, atau dengan memutuskan sumber tegangan ke SCR. Nah, nanti kita akan bahas cara mengaktifkan dan mematikan SCR.
berikutnya lagi. Nah, sekarang kita akan bahas cara kerja SCR ini berdasarkan rangkaian ekuivalennya atau rangkaian penggantinya. Baik, kita lihat gambar ekuivalennya. Jadi ada dua buah transistor NPN dan PNP. Nah, kemudian pada kondisi yang pertama, nah ini, kondisi pertama itu pada saat anoda dikasih tegangan positif, katoda dikasih negatif, dan gate ini masih belum dikasih arus, maka anoda akan hanya mengalir dari sini, dari sumber ke emitor saja ya, tidak sampai mengalir ke katoda ya. Jadi pada saat gate ini tidak diberi arus, kedua transistor Q1 dan Q2 ini dalam kondisi off, sehingga arus tidak mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian pada kondisi yang kedua, nah ini, pada saat gate ini diberi arus dan masuk ke basis Q2, maka Q2 akan on. Nah, apa yang terjadi pada saat Q2 ini on? Maka kita lihat ini kondisi ketiganya. Nah, pada saat Q2 on, maka dia akan mengaktifkan basis transistor Q1. Nah, sehingga Q1-nya on. Nah, pada saat Q1 dan Q2 atau pada saat kedua transistor ini on, maka arus yang dari anoda ini akan mengalir dari katoda atau SCR ini dalam kondisi on ya. Nah, pada saat gate ini diputus atau gate ini tidak dialiri arus lagi, maka SCR ini akan tetap on terus atau Q1 dan Q2-nya akan on terus. Mengapa? Karena Q1 dan Q2 itu saling mengaktifkan satu sama lain. Atau dalam kondisi ini, kedua transistor dalam kondisi latching ya, jadi bertahan. Jadi dia tetap mengalirkan arus dari anoda ke katoda. Kemudian kita bahas lagi, nah ini bagaimana cara kerja SCR kalau misalkan kita menggunakan sumber tegangan DC. Nah, seperti kita lihat gambar di sini, ini ada tombol start atau tombol trigger untuk mengaktifkan SCR. Kemudian ini ada saklar ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk menonaktifkan SCR itu sendiri. Baik, jadi pada saat tombol ini ditekan pertama kali, ya, maka lampu akan nyala. Ya, jadi arus dari sini, jadi pada saat gate ini dikasih arus atau di-trigger, maka SCR ini akan on. Maka arus yang dari baterai ini akan melewati lampu, masuk ke anoda, kemudian keluar katoda, kemudian masuk lagi ke negatif. Maka di sini ada arus looping di sini nih. Nah, sehingga lampu akan nyala. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, pada saat gate ini dikasih trigger, maka SCR akan tetap on. Jadi meskipun ini tombolnya ini dilepas kembali, maka SCR ini akan on terus ya. Indikatornya adalah lampu akan menyala terus. Baik, kita lihat, on-kan lagi tombolnya, kemudian kita lepas aja, maka tetap akan kondisi on. Nah, bagaimana cara mematikannya? Maka kita menggunakan cara yang kedua. Bagaimana? Yakni memutuskan arus maju atau arus dari sini, dari baterai ke anoda, itu menjadi 0, atau memutus tegangan dari anoda ke katoda. Kita menggunakan saklar. Kita lepas saklarnya, nah maka akan mati lampunya. Baik, itu adalah cara kerja SCR dengan tegangan DC. Nah, sekarang bagaimana cara kerja SCR berdasarkan tegangan AC? Mari kita lihat. Nah, ini pada saat trigger dikasih low ya, maka dalam kondisi SCR ini masih belum aktif. Nah, pada saat dikasih pulsa positif, high ya, maka SCR akan on ya. Akan on terus. Cuman untuk lampunya dia akan hidup itu pada saat sinyal itu dia mengalami pada saat puncak positif sinyalnya ya. Jadi pada saat sinyal ini mencapai puncak positif, maka lampu nyala. Pada saat sinyal dia menuju puncak negatif, maka dia akan padam ya. Jadi ini kita bisa lihat nih, pada saat lampu ini akan nyala pada saat puncak positif saja dan mati pada saat puncak negatif saja. Baik, itu cara
saya kira cukup sekian masalah penjelasan mengenai SCR ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dimengerti. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.